Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang sama-sama kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, yang saya muliakan yaitu sahibul hajat, saudara kita Saiful dan Rukiah, keluarga besar, yang sama-sama kita muliakan para undangan, segenap tamu yang hadir pada kesempatan ini, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari mempelai laki-laki beserta rombongan. Kemudian yang sangat berbahagia, kedua mempelai anak kita Rio dan Kiki, yang pada saat ini yang paling berbahagia di tengah-tengah kita sekalian. Kedua mempelai, semoga pernikahan ini selalu mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil hisab kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menunaikan hajat dari keluarga besar tuan rumah, yakni untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang merupakan nasihat kepada kedua mempelai khususnya, dan kepada segenap kita semua pada umumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan kedua anak keponakan kami yang sedang berbahagia, ketahuilah Rio dan Kiki, nikah itu adalah singkatan nikmat dan berkah. Jadi nikah itu nikmat dan juga mendapatkan berkah. Yang pertama, nikmatnya di mana? Enak. Yang tadinya Rio malam-malam kesepian, ya, yang insya Allah mulai malam ini sampai seterusnya rasa kesepian itu sudah hilang. Ini adalah salah satu nikmat yang mungkin sebelumnya kalau pagi-pagi sarapan nak beli dulu, ya. Insya Allah setelah menikah ini tak payah beli lagi, ya. Nah,
Kalau besok tuh bangun tidur lah sudah siap. Sudah siap sarapan paginya. Ini adalah satu nikmat, ya. Begitu juga Kiki, ya. Kalau tadinya ada masalah, ada tempat untuk mengadu, untuk menyampaikan keluhan, sekarang Allah sudah berikan pendamping yang siap untuk menerima semua keluhan, baik itu kesenangan maupun suatu masalah yang dihadapi yang perlu dipecahkan. Yang insya Allah kalau kita ikhlas dalam membangun keluarga dan rumah tangga, semuanya akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiki dengan ikhlas untuk memuliakan suami, untuk menghormati suami, semuanya dinilai ibadah oleh Allah. Mulai bangun pagi-pagi, menyiapkan makanan, tapi dengan niat sengaja aku menyiapkan makanan ini untuk suamiku, karena ini kewajibanku sebagai istri lillahi ta'ala, ya. Dengan niat itu dinilai ibadah oleh Allah, yang tidak kalah pentingnya ibadahnya, sak pahalanya. Tapi harus berniat, ya. Ibu-ibu yang sudah lama menikah juga demikian. Jangan sambil mengutuk, enak nian tidur bangunnya siang, ayo pagi-pagi lah sudah nyiapkan sarapan, sambil marah pula dalam hati, tidak jadi pahala. Kalaulah seorang istri menyuci pakaian suami dengan ikhlas lillahi ta'ala, selama tangannya menyuci pakaian suaminya, dari sana pula lah keluar dosa-dosa yang ada pada dirinya. Bayangkan, semakin banyak cucian, semakin banyak pula dosa kita yang keluar dari tangan kita yang ikhlas untuk menyucikan pakaian suami tadi. Ini adalah berkah. Kemudian Leo juga, ya, sebagai suami dapat duit, kasihkan dengan istri. Ya Allah, sengaja aku kasihkan uang ini kepada istriku, nafkah wajib bagiku, karena ini kewajibanku sebagai seorang suami lillahi ta'ala. Itu dinilai sedekah. Uang yang dikasihkan dengan istri tadi dicatat sebagai sedekah. Tiap hari ngasih duit, tiap hari dapat sedekah. Kita pagi-pagi bekerja dengan niat, ya Allah, sengaja aku bekerja untuk mencari yang halal, kewajiban nafkah untuk istriku dan keluargaku lillahi ta'ala. Langkah-langkah kita itu dihitung sebagai ibadah ke tempat kita bekerja tersebut. Nah, tidakkah ini sebagai berkah? Bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan, kalau kita suami istri berjalan berdua, bergandengan, pegang tangan, selama kita memegang tangan istri dengan suami tadi, bergandengan, berpegangan tangan, gugurlah dosa-dosanya lewat, ya. Jadi kalau pengantin baru itu kalau berjalan, ya, nah, peganglah tangannya. Pengantin lama juga tidak apa-apa, ya. Pengantin lama itu yang nak pegang. Yo, saya ingat ketika kita di Mekah itu, istri kita megang tuh, dia takut kena nyalami, takut bisa, jadi mau tidak mau pegang terus, ya. Padahal memang ada hikmahnya.
Kalau kita berpegangan suami istri itu sambil berjalan, dosa kita gugur lah deh itu. Apalagi kalau balik motong, nih nah dari kebun, gandengan berdua, alangkah bahagianya. Warga pun nengok, tengok bapak ibu, dari kebun pun gandengan berjalan. Ini tak sekolah duluan, sekolah jauh di belakang, macam mana? Ya? Nah jadi ini yang perlu kita tingkatkanlah dalam kehidupan kita, dalam rangka membina rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.